Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan kelima untuk mata kuliah arsitektur komputer. Nah, coba bayangkan ketika kalian mengetik di keyboard, lalu muncul tulisan di layar. Nah, proses itu adalah contoh sederhana dari sistem input dan output. Nah, materi yang kita sampaikan saat ini adalah terkait input-output. Jadi input adalah data yang masuk ke komputer, sedangkan output adalah hasil yang diberikan komputer kepada kita. Oke, untuk sistem komputer sendiri ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah CPU. Untuk CPU itu diartikan sebagai otak komputer. Kemudian yang kedua adalah memori sebagai tempat penyimpanan data baik primer dan maupun sekunder. Yang ketiga adalah perangkat input dan output seperti keyboard, kemudian mouse dan monitor. Nah, ketiga komponen ini saling bekerja sama agar komputer bisa berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya kenapa perlu yang namanya modul input-output? Pertanyaannya, kenapa perangkat seperti keyboard atau printer itu tidak langsung dihubungkan ke CPU? Ya, karena setiap perangkat itu memiliki cara kerja, kemudian kecepatan dan format data yang berbeda. Misalnya, untuk CPU bekerja sangat cepat, sedangkan printer jauh lebih lambat. Nah, disinilah peran modul input atau output, yaitu sebagai jembatan yang mengatur komunikasi antara perangkat luar dengan CPU. Nah, inti dari sistem input output ini adalah menjembatani komputer dengan dunia luar. Jadi tanpa input output, komputer itu hanya bisa bekerja sendiri ya, tanpa bisa menerima input atau memberikan output. Untuk selanjutnya terkait gambaran modul input output. Jadi secara umum modul input output itu berada di tengah-tengah antara CPU ya dan perangkat eksternal. Ibaratnya seperti penerjemah yang membuat CPU dan perangkat luar bisa saling mengerti. Oke, untuk fungsi dari modul input-output, jadi modul input-output ini memiliki 2 tugas utama. Ya, yang pertama adalah mengontrol perangkat eksternal, yang kedua adalah mengatur data ya, mengatur pertukaran data tepatnya antara perangkat dengan CPU atau memori. Jadi modul input output ini sangat penting dalam komunikasi data. Ya, untuk modul input output fungsinya di sini yang pertama adalah untuk mengatur dan timing waktu ya. Kemudian yang kedua berkomunikasi dengan CPU, berkomunikasi dengan perangkat luar atau eksternal, menyimpan data sementara atau data buffering, kemudian mendeteksi kesalahan atau error. Kontrol dan timing. Nah, bayangkan kalau semua perangkat bekerja tanpa aturan waktu, pasti akan kacau kan? Nah, karena itu modul input-output mengatur kapan data dikirim dan diterima agar semua berjalan sinkron. Dan untuk prosesnya, untuk proses transfer data, contoh alurnya seperti ini. Misalkan CPU meminta data, ya kan? Kemudian perangkat dicek, kemudian jika siap data dikirim, lalu
disesuaikan sebelum sampai ke CPU. Nah, semua proses ini itu diatur oleh yang namanya modul input output. Oke, selanjutnya adalah proses fungsi komunikasi antara CPU dan modul input output. Dalam komunikasi ini ada beberapa hal penting. Jadi CPU memberi perintah kan, kemudian data dikirim, kemudian statusnya dilaporkan dan setiap perangkat punya alamat sendiri. Ini seperti sistem alamat rumah. Jadi supaya tidak tertukar nantinya. Oke, selanjutnya adalah buffering. Jadi buffering itu seperti tempat penampungan sementara, ya misalnya saat download nih data tidak langsung diproses kan, tapi disimpan dulu sebentar sebelum digunakan. Nah, ini penting karena kecepatan perangkat itu berbeda-beda. Oke, selanjutnya untuk deteksi error atau kesalahan, kalau terjadi masalah misalnya printer kehabisan kertas nih, nah modul input output akan memberitahu ke CPU bahwa habis gitu kan. Jadi sistem ini bisa langsung mengetahui dan mengatasi kesalahan. Untuk selanjutnya adalah komponen perangkat eksternalnya. Jadi perangkat eksternal itu terdiri dari beberapa bagian. Ada sinyal kontrol, kemudian status perangkat, logika kontrol, transducer, dan buffer. Nah, semua ini bekerja bersama agar perangkat bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk jenis perangkat. Di sini ada 3 kategori perangkat eksternal. Yang pertama adalah human readable, seperti monitor dan printer. Kemudian ada machine readable. Di sini contohnya seperti hard disk ya. Untuk selanjutnya adalah communication, seperti modem atau jaringan. Dan untuk contoh keyboard and memory, jadi ketika kita menekan keyboard, sinyal listrik diubah menjadi kode SC. Kemudian komputer memprosesnya dan hasilnya ditampilkan ke monitor. Jadi sebenarnya komputer itu membaca angka ya, bukan huruf. Yang kedua adalah disk drive ya. Jadi pada hard disk data disimpan dalam bentuk magnetik, kemudian diubah menjadi data digital yang bisa dipahami komputer. Untuk struktur input output, jadi modul input output ini berkomunikasi dengan CPU melalui 3 jalur ya. Ada data, kemudian di sini ada alamat dan juga kontrol ya. Jadi seperti jalur komunikasi utama dalam sistem komputer. Selanjutnya adalah perintah input output. Jadi ada beberapa perintah. Di antaranya adalah ada perintah ini ya, ada perintah kontrol, kemudian perintah tes. Nah, untuk kontrol menjalankan perangkat, kemudian tes ini untuk mengecek kondisi. Kemudian ada lagi perintah read di sini untuk membaca data, perintah write untuk menulis data. Ada dua cara pengalamatan ya. Untuk pengalamatan
Di sini pada metode ini CPU itu tidak perlu menunggu. Jadi perangkat akan memberi sinyal jika sudah selesai. Ini jauh lebih efisien. Ya. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang proses interrupt. Jadi ketika ada interrupt, nanti CPU berhenti sebentar, kemudian menyimpan data dan menangani interrupt, lalu kembali melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Itu ya untuk cara kerja ketika terjadinya proses interrupt. Jadi untuk kesimpulannya, modul input-output adalah penghubung antara komputer dan dunia luar, ya. Jadi tanpa modul input-output ini, komputer itu tidak bisa berinteraksi dengan penghubung. Ya, baik teman-teman semuanya, itu tadi pembahasan kita terkait sistem input dan output. Nah, semoga materi ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana komputer berkomunikasi dengan dunia luar. Ya, tentunya terima kasih dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.